Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan edisi Kamis 23 Agustus 2018 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Terkait dengan cuaca buruk dan tidak bersahabat yang ditandai dengan angin kencang, hal ini berdampak terhadap ekonomi para nelayan yang ada di Desa Sungai Undang, Kuala Pembuang. Puluhan nelayan di Kabupaten Seruyan, tepatnya di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, mengeluhkan dampak cuaca buruk yang terjadi sepekan terakhir. Para nelayan yang merasakan dampak cuaca kali ini terpaksa tidak bisa beraktivitas melaut karena perubahan gelombang dan air pasang menjadi besar akibat arah badai. Saat ditemui tim Seruyan TV terkait dengan para nelayan yang tidak bisa melaut saat ini, yang dikarenakan cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Nelayan yang kami mintai keterangan di lapangan, Bapak Wawan dan Bapak Sutikno menerangkan bahwa untuk saat ini mereka terpaksa tidak bisa melaut seperti biasanya karena cuaca buruk serta tidak bersahabat yang ditandai dengan angin kencang. Untuk itu mereka mengambil keputusan berhenti melaut sementara waktu. Dengan cuaca buruk dan kurang bersahabat, maka penghasilan kami pun tidak ada lagi apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Untuk namanya nggak ada, nggak dapet. Berarti penghasilannya mengharapkan dari kerjaan Bapak ini? Iya, kalau anginnya kuat saja kan nggak bisa kerja. Jadi ekonominya keluarga tuh susah cari. Lalu? Selain itu, Wawan dan Sutikno menaruh harapan untuk pemerintah daerah adanya bantuan sehingga keperluan ekonomi keluarga dan keperluan yang lainnya bisa terpenuhi. Serta mereka menginginkan pemerintah daerah agar bisa mendengar langsung dan turun ke lapangan untuk mendengarkan secara langsung keluhan dari pelayan. Ya perlu. Kalau dapat, kalau dikasih ya mereka tolong dengan sorakannya sekolah anak-anak gitu kan. Kan sekolah di sini nggak ada nggak ada sangunya. Iya. Tim Liputan Seruyan TV. Pulang sama perahunya. Sepekan terakhir, tabung LPG atau gas melon 3 kg mulai sulit ditemukan di pasaran. Konsumen pun mulai kebingungan mencari dikarenakan sudah terbiasa menggunakan LPG 3 kg. Serta secara ekonomi, gas tersebut sangat terjangkau harganya. Masyarakat di Kuala Pembuang keluhkan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalan mulai mengalami kesulitan. Konsumen biasanya langsung ke pangkalan untuk membeli tabung gas untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Sehingga yang tadinya harga di pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan, dalam hal ini konsumen yang membeli di pangkalan menjual gas LPG 3 kg tersebut menjadi lebih mahal. Hal ini juga harus dibatasi untuk pembelian gas LPG. Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka, bebas siapapun bisa membelinya. Untuk saat ini, pembeli pun sempat terlihat harus kembali pulang membawa tabung gas LPG 3 kg kosong, karena gas LPG 3 kg habis terjual. Setiap datang dari distributor langsung habis. Gas LPG 3 kg ini masih banyak dipilih konsumen di Kuala Pembuang karena dianggap praktis, mudah dibawa, serta harga yang masih cukup terjangkau. Selain itu, penyebab kelangkaan ini juga disebabkan pengiriman dari pemasok gas LPG dari Sampit ke Kuala Pembuang mengalami keterlambatan pengiriman, sehingga stok gas LPG ini tentunya menyulitkan aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, salah seorang penjual yang tidak mau disebutkan namanya berharap, jika pemerintah memang serius untuk mematok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas LPG, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi dan para pembeli menengah ke atas termasuk para pedagang. Ia juga mengharapkan pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan lebih intensif. Jangan hanya berpangku tangan saja dan berikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan kecurangan. Tim Liputan Seruyan TV. Dr. Andes Haryono MM melepas secara resmi pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah tahun 2018.
yang diikuti oleh ratusan masyarakat Kuala Pembuang dan sekitarnya. Acara pelepasan pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah atau Hari Raya Kurban tahun 2018 Masehi dilepas oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM, didampingi anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Ketua PHBI, beserta undangan lainnya, yang dilaksanakan di Lapangan Gagah Lurus Kuala Pembuang, Selasa 21 Agustus 2018. Dalam sambutannya, pada acara pelepasan pawai takbir keliling, Dr. Andes Haryono MM menyampaikan, Idul Adha adalah hari raya yang dalam bacaan Arab diartikan sebagai sebuah hari raya Islam. Serta ini juga berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian disiarkan oleh Nabi terakhir kita, yaitu Muhammad SAW, yang menganjurkan umat Islam untuk menyembelih hewan sebagai kurban pada hari raya Idul Adha. Ditambahkan oleh Haryono, pada hari raya Idul Adha umat Islam berkumpul pada pagi hari untuk melakukan sholat Idul Adha bersama-sama, seperti halnya merayakan Idul Fitri, dan setelah sholat Id dilakukan penyembelihan hewan kurban. Perlu diketahui, hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan hari raya Idul Adha jatuh persis pada 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Lanjut Haryono, bahwa perayaan Hari Raya Idul Adha dilaksanakan desa kecil di Arab Saudi yang bernama Mina dekat Mekah. Di sana ada tiang batu yang melambangkan iblis, dan umat muslim yang sedang naik haji harus melemparkan batu ke arah tiang batu tersebut. Dan Hari Raya Idul Adha adalah puncaknya ibadah haji yang dilaksanakan umat muslim. Selain itu, Haryono juga menyampaikan dalam sambutannya kepada peserta pawai takbir keliling agar dapat menjaga keamanan, ketertiban, serta selalu waspada terhadap ancaman-ancaman yang selalu mengintai kita, serta agar berhati-hati dalam menjaga keselamatan berkendara. Tim Liputan Seruyan TV. Menyambut 10 Zulhijjah Hari Raya Haji Idul Adha 1439 Hijriah tahun 2018 Masehi, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Dr. Andes Haryono MM beserta ribuan masyarakat mengikuti sholat Id bersama, bertempat di Lapangan Gagah Lurus Kuala Pembuang, Rabu 22 Agustus 2018. Dalam menyambut 10 Zulhijjah yaitu Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah tahun 2018 Masehi ini, sebagian besar umat muslim Kuala Pembuang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama di Lapangan Gagah Lurus Kuala Pembuang, yang rutin diadakan setiap 1 tahun sekali, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyambut datangnya hari kemenangan bagi umat muslim. Selain itu, sholat Idul Adha ini juga menambah tali silaturahmi kebersamaan antar masyarakat Kabupaten Seruyan. Dengan dilaksanakannya sholat Id ini, diharapkan dapat membentuk momentum kebersamaan pada Lebaran Idul Adha ini. Mudah-mudahan masyarakat Seruyan kedepannya selalu menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan antar umat beragama. Terlebih kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kerukunan ini dapat kita jaga dengan baik dalam rumah tangga, keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat. Dr. Andes Haryono MM mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan atas kebersamaan dan kerukunannya. Tim Liputan Seruyan TV. Ribuan masyarakat Kuala Pembuang dan sekitarnya mengunjungi sekaligus bersilaturahmi dengan Bupati Seruyan terpilih periode 2018-2023 Yul Haidir, yang menggelar acara open house di Rumah Jabatan Wakil Bupati Seruyan, Rabu 22 Agustus 2018. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Seruyan khususnya Kuala Pembuang, Bupati Seruyan terpilih periode 2018-2023 Yul Haidir menggelar acara open house yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati atau Rujab di Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Open house tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan petinggi atau pejabat di setiap daerah. Dan untuk tahun ini, acara tersebut dimulai sejak pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak acara itu dibuka, terlihat banyak masyarakat Kuala Pembuang dan sekitarnya berbondong-bondong untuk bersilaturahmi ke sana,
dan ingin bertemu secara langsung dengan Bupati Seruyan terpilih. Open house kali ini penyelenggaranya hanya 1 hari saja atau dari pagi sampai selesai. Ia mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk bisa hadir ke rujak wakil bupati ini, kata Yul Haidir di sela-sela menerima tamu di acara itu. Ia juga mengucapkan rasa syukur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya masyarakat Kuala Pembuang, karena insya Allah, kalau tidak ada halangan tepat tanggal 20 September 2018, ia akan resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Bupati Seruyan yang baru. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.